Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam lil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan kali ini menemukan momentumnya di tengah masalah krisis akhlak dan moral yang menimpa bangsa ini. Betapa kita mengetahui mulai dari kasus kekerasan dan pembunuhan yang marak terjadi dan dapat kita temukan bertebaran di media sosial, hingga para pejabat pemerintah yang menampilkan kemewahan di tengah kesusahan masyarakat. Hal ini merupakan potret buram yang mesti segera untuk dibenahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Ramadan kali ini selain sebagai momentum beribadah, juga dapat kita sebut sebagai madrasah, di mana setiap insan melatih dan meningkatkan spiritualitas, melatih untuk tidak marah, tidak egois, kemudian juga tidak mudah tersinggung, hingga sampai pada tindak kekerasan yang kita sama-sama mengetahui bahwa hal ini telah melanggar kaidah Undang-Undang Dasar yang menjadi pedoman kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita umat muslim untuk tidak berlebih-lebihan. Maksudnya, ketika kita memasuki bulan puasa, misalnya ketika berbuka puasa, dianjurkan untuk tidak berlebihan. Pun ketika misalnya Idul Fitri, hiruk pikuk Idul Fitri tidak diisi dengan pamer kemewahan, baju baru dan lain sebagainya. Maka marhaban ya Ramadan, marhaban ya bulan belanja. Itu adalah salah satu slogan yang agak satir tapi cukup untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-7. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika kamu masuk masjid. Makan dan minumlah, tapi ingat jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu pula, patut untuk diketahui bahwa setelah kita meninggalkan madrasah Ramadan, tempat di mana hati dan jiwa kita dilatih. Tetapi bila mana setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, kemudian masih mengabaikan nilai-nilai sosial yang merupakan bentuk iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani mengingatkan kepada kita bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak didapatinya dari puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menutup ceramah singkat kali ini, ada baiknya kita renungkan kembali satu kisah di mana Nabiullah Muhammad SAW bersama dengan seorang anak yatim. Suatu ketika Rasulullah menjumpai seorang anak yatim sedang duduk menangis terseduh-seduh di hari yang bahagia, yakni hari Idul Fitri. Nabi pun bertanya kepada anak tersebut, "Mengapa engkau menangis?" Anak tersebut kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku mati di dalam peperangan saat bersamamu. Ibuku menikah lagi, kemudian mengambil rumahku dan memakan hartaku. Maka jadilah aku seperti ini sebagaimana yang engkau saksikan Rasulullah."
Maka untuk menghibur anak tersebut, Rasul pun berkata, apakah engkau mau jika aku menjadi ayahmu? Kemudian Fatimah menjadi saudarimu, Ali menjadi pamanmu, kemudian Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Anak tersebut pun kemudian mengangguk mengiyakan seraya bergembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya bahwa di bulan momentum Ramadan kali ini kita bukan saja dituntut untuk melakukan ibadah secara vertikal atau hablum minallah, melainkan juga dituntut untuk melakukan ibadah secara horizontal atau hablum minan nas. Karena bisa jadi dengan itulah dapat menjadi wasilah atau yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustadz Suyanto SAG MSI selalu berpesan, orang yang atau penghuni surga adalah orang-orang yang bahagia. Mengapa bahagia? Karena ia dibahagiakan oleh Allah. Mengapa ia dibahagiakan oleh Allah? Karena di dunia ia senantiasa membahagiakan hamba Allah. Pun sebaliknya, penghuni neraka adalah orang yang sengsara. Mengapa sengsara? Karena disengsarakan oleh Allah. Kenapa ia disengsarakan oleh Allah? Karena di dunia ia senantiasa menyengsarakan hamba Allah, atau minimal tidak peduli dengan kesengsaraan hamba Allah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.